Nah, hari udah mulai gelap. Terus kalian dipanggil oleh penjaganya. Kalian dipanggil oleh penjaganya menghadiri makan di tempatnya chiefnya. Jadi kalian diantar sama penjaganya untuk masuk ke kemahnya lagi. Di sana kalian disambut oleh Pak Abdul, dan di situ kalian diajak masuk ke ruang tengah dari tendanya atau rumahnya dia. Kalian diajak ke rumahnya sama tendanya. Terus di situ kalian menemui kedua sosok tadi, Ibu Saif sama Ibu Guesa. Ya. Mereka berdua duduk karena di sini makannya biasa duduk, jadi mereka berdua duduk di lantai, ada karpet di dalam rumahnya, dan di dalamnya udah disajikan berbagai macam daging. So, ada buah-buahan juga, ada anggur, ada apel, pir yang udah dikupas, ada daging, ada ayam, macam-macam makanannya. Dan kalian dipersilakan untuk duduk, jadi kalian duduk melingkar mengelilingi makanannya. Makanannya bisa diraih dengan tangannya kalian masing-masing, jadi jaraknya nggak terlalu jauh. Kalian duduk melingkar, dan Juminten, kamu pilih tempat duduk di mana? Iya, ya kalau bisa sih di depan bapak saya sih. Oke, berarti kamu nggak deketan sama bapakmu kan? Rasanya kiri kanan bapaknya sudah ada istrinya. Oh iya, berarti yang lainnya, teman-teman yang lainnya menepati tempat duduk sebelah bapaknya. Gue yang kalau bisa deket pintu keluar duduknya. Pintu keluar. Oke, kita susun formasi aja dulu. Nah. Anggap ini ruangannya nih. Ini tumben-tumbenan Pak Dem gak punya gambar yang proper. Oh, nggak ada gambar rumahnya, nggak ada. Terus ada Pak Abdul, istri pertama, siapa gede banget. Istri kedua dan ketiga. Ya, istri kedua dan ketiga ya. Diralat. Nah, makanannya di sekitar sini bisa diraih dengan tangan. Nah, kalian mau pilih duduk di mana? Pintu keluar di mana? Pintu keluarnya posisi sebelah sini. Dia tirai sih jatuhnya sebuah keluar. Oh, ya di sini nggak apa-apa sih. Nggak ada yang mau dekat ibu-ibu ini? Nggak mau. Ya udah, jadi kalian duduk dempet-dempetan gitu.
tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, tapi udah cukup lah. Ya tahu diri lah, masa deket-deket kepala desa. Dipersilakan makan. Terus habis itu Mbak desanya baru ngasih tahu ke istri kedua dan istri ketiga dengan menyatakan, ya istri-istriku ini adalah anakku, namanya Bintan. Dia berasal dari dunia lain seperti aku. Dunia lain. Dia Saya Cinten, Ibu. terus mereka menyambut, oh ya halo, Bintan. Nah kita di sini makan, kata bapaknya, supaya kita saling kenal bahwa nggak ada lagi yang ditutup-tutupi, supaya kita bisa saling pada mengerti bahwa kita semua nama Forgotten Child itu sebenarnya aku adalah orang yang paling beruntung, kata bapaknya, karena aku bisa ketemu dengan keluargaku lagi. Karena biasanya Forgotten Child itu kita udah dilupakan di luar sana, di dunia kita. Jadi sebenarnya saya beruntung. Terus si para istri-istri ini itu mengatakan, aku bisa melihat kemiripannya dari segi muka dan tubuhnya. Aku langsung bisa melihat kok kalau ini bisa jadi dari kamu. Dem. Ya. Ini sambil pada makan atau diem terus selalu ngobrol? Terserah. Kalau mereka sih sudah mulai makan sambil ngobrol. Oh iya benar sih. Aku juga mulai makan. Ada wine juga. Wine sih ada cuman sari buah kayak jus gitu. Wine di sini mereka nggak. Oh oke. Ikut makan. Oke. Ya kalian ikut makan bareng, sajikan, gitu kan. Jadi Juminten, kamu ada pertanyaan nggak? Tadi yang mau dibahas, tadi yang mau diomongin gitu, biar kita saling mengenal. Jujur ya ibu-ibu, saya sebenarnya agak kaget bapak saya ternyata sudah menikah lagi. Jadi saya membutuhkan waktu untuk dapat menerima semua ini. Namun karena toh ya sudah sah ya, sudah menikah ya. Saya Juminten adalah anak pertama dari Bapak Abdullah. Ibu saya bernama Sarinah yang saat ini ada di dunia lain. Saya harap hubungan keluarga ini akan baik-baik saja ke depan. Mungkin saya bukanlah anak yang ibu-ibu pikirkan. Mungkin ibu-ibu juga kaget tiba-tiba sudah ada anak usia besar seperti saya. Namun karena kita sudah jadi keluarga ya, salam kenal ya. Oh iya. Terus bapak yang nanya, kamu di sini emang udah 2 minggu, kamu baik-baik saja atau ada masalah atau kamu menemui kesulitan apa gitu? Kalau kami sih kesulitan tidak terlalu banyak ya. Kami juga kebetulan sudah ada rumah juga di kota Tomland. Jadi kalau bapak dan ibu-ibu hendak mampir ke Tomland, monggo, kami sudah ada kebun juga. Kami ada ada piaraan dan menunggu rumah juga. Jadi ya mampir-mampirlah bapak ibu. Mungkin kami tidak bisa sering-sering kemari. Namun ya kalau bisa silaturahmi tetap terjaga.
Mungkin kesulitannya adalah kami cari cara untuk dapat mengontak dunia kami awal, dunia asal kami. Itu yang kami belum dapat nih sampai sekarang. Dan gimana ya? Ada lagi nggak ya teman-teman ya? Ini kalau bapak ibu sekalian berkenan lagi berkunjung dan mau jualan juga bisa di lapak kami. Buset, Oh, apa Michi sekalian jualan saja ya? Ibu-ibu, aduh, ibu-ibu yang kece ini kan, yang cantik-cantik dan perkasa ini kan, yes, gitu. Michi tuh punya loh produk yang sangat yahut pertama kali yang ada di negeri ini. Namanya sabun cair. Wanginya itu seperti lavender. Kalau mau, Michi bisa jualan. Siapa tahu tertarik kan ibu-ibu. Makin cihuy nanti Bapak Abdul makin cintrong gitu. Gak bermaksud tersinggung ya, Mbok Jum. Ya, saya sih sudah pasrah saja. Yang penting ibu saya tetap nomor 1 ya sudahlah. Mereka cuma oke, nanti dicoba sabunnya kalau kalian sudah jualan gitu. Tapi ini tadi kan ngebahas soal kalian Juminten mau ini kan, mau apa namanya, mau pergi ke apa tadi, gunung berapi. Nah tuh, terus para ibu-ibunya, hah, secepat itu? Iya, mereka lagi mau ngambil mencari nafkah di dunia ini katanya gitu. Jadi mereka mau ke sana, mau ngambil mau mencoba untuk apa tadi, melakukan sesuatu sama burung blesswing itu. Nah, terus aku kasih tahu supaya mereka hati-hati sama bisikan-bisikan orang mati. Oh, Bapak bilang, talisman kita bisa nggak ya? Terus dia cuma mengatakan, istri bilang, talisman kita sih bisa aja sih mengusir dari mimpi-mimpi buruk, cuman belum pernah dicoba sih kalau diganggu oleh orang mati. Tapi nanti kalian coba bawa aja, siapa tahu bisa jadi apa namanya, jimat yang lebih baik buat kalian. Selain jimat, kalian ada yang dibutuhkan lagi nggak? Atau kalian butuh kendaraan gitu, kayak unta atau apa gitu? Halo? Kalau misalnya boleh dapat unta sih ya baik sih. Bapaknya dan ibu kek ada burung besar yang kita bisa kendarain nggak? Jadi nggak usah pakai unta, pakai terbang aja gitu biar cepet. Ada kan itu yang kalian lagi kejar kan? Iya, ini yang versi secondnya gitu kan, yang bisa dipelihara, mungkin bisa kita tunggangi gitu. Wah, yang bisa dipelihara ada, tapi yang sebesar itu yang bisa ditunggangin sih kita nggak punya ya. Kita kan bukan kayak apa namanya, kebun binatang yang punya semua hewan yang bisa dipakai. Kita paling ada sih ya unta tuh. Kalau mau yang pakai kereta seluncur supaya bisa di pasir juga ada. Yang paling cepat yang mana ya Bapak Ibu? Yang paling cepat sih aku merekomendasikan sih naik unta sih. Boleh. Unta buat kita berenam. Kalau tidak keberatan. Oh, bisa diatur. Kalau naik unta kira-kira perlu berapa lama ya? Mau kemana dulu? Gunung yang di sebelah
barat gitu. Gunung yang di sebelah barat itu Gunung volcano apa berapi. ya gunung volcano. Kalian udah pasti sih ngelewatin Al-Fajarim dulu. Tuh. Tapi kalau naik unta bisa lebih cepat. Ya 5 harian sih bisa sih. Kayaknya lebih baik pakai jasa Bajumi. Jasa Bajumi. Oh ya udah. Bapaknya baru sadar. Jumin kan sekarang kamu jadi hebat sekali ya. Bisa diandalkan oleh teman-temanmu. Oh ya, bapaknya nggak tahu Mbok Jum ini jago segala macam, sangat hebat sekali. Dia hidup sendiri sih sangat survive. Kita nggak bisa hidup tanpa dia. Nggak gitulah, Mbak, Mas. Ya iki kan kita kan kerjasama ya, namanya ini teamwork. Gitu loh. Iki juga saya pun survive kan, ya kan bapak juga yang ngajarin, ibu juga yang ngajarin saya bagaimana bisa bertahan hidup gitu loh di kekejaman ibu kota. Oke. Ya udah. Dan kalian ada yang mau dibicarakan lagi, Bojum? Gitu. Jadi kamu dikenalkan bahwa ya bapakmu sekarang ini jadi kepala suku di sini. Jadi ya mungkin nggak bisa terlalu sering mampir atau nemuin kamu, Ju. Enggak apa-apa, Bapak. Saya sudah cukup lega kalau misalnya Bapak di sini sehat-sehat saja. Ya. Mungkin sebelumnya saya di sini bertujuan untuk bisa pulang karena ingin merawat ibu. Namun sekiranya Bapak di sini sehat-sehat saja, saya ingin minta izin juga kepada ibu-ibu saya yang baru, Ibu Guelsa sama Ibu Sopo namanya satu lagi. Bu Guelsa. Juminten berkeinginan agar keluarga Abdul iki bisa bersatu kembali, sehingga Juminten ingin membawa ibu kandung saya kemari. Apakah ibu-ibu berkenan? Roll persuasion. Jauh, nggak bisa good luck, maaf. Waduh, natural 20. Gila Juminten. Tapi emang sakti ini. Itu minus 1 loh. Ya tapi tetap Itu minus natural 1. 20. Imban di Juminten. Beneran. Aduh, gue gak habis pikir Ustaz dah. Ini karakternya makan apa sih? Ini playernya makan apa sih? Tuh, niatnya baik loh, bisa agar Iya. keluarganya bersama, istri-istrinya tidak berantem. Bapaknya apa geleng-geleng kepala. Dengan sesopannya kau meminta gitu kan, ditemani dengan teman-temannya kamu yang sedang lagi asik makan di situ. Bapakmu cuma bilang, bapak pasti terima. Terus dia ngomong sama istri-istrinya, iya kan? Kayak nada agak maksa gitu, iya kan? Oh iya gitu. Kalau kepala suku
memutuskan untuk begitu, ya kita terima. Kan? Tenang aja Jum, kamu punya caranya supaya Mbok bisa ke sini. Nah, bawa dia ke sini Jum. Bapak akan terima dia di sini dan Bapak akan jagain dia di sini. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu. Tidak ada yang dapat membahagiakan Juminten lebih besar, lebih bahagia daripada keluarga yang utuh. Selamat datang juga dari keluarga Pak Abdullah. Iya. Terus itu salah ibu yang lain. Juminten, kamu pencapaian selama kamu di sini yang menurut kamu paling besar apa? Pencapaian kami yang paling besar adalah kalau misalnya dulu ya Bapak Vin, Guildmaster kami itu pernah bilang bahwa Forgotten Child itu orang-orang seperti kami ini biasanya cepat sekali terpencar dan kemudian saling bertarung, dan kemudian banyak yang sekarang hanya tadinya jumlahnya banyak kemudian jadi tinggal satu atau bahkan punah kelompoknya. Tapi kelompok PT Kaki 6 ini tetap utuh dari awal sampai sekarang. Ini adalah suatu pencapaian yang menurut saya ya ibu-ibu ya, kekeluargaan yang sangat-sangat hakiki. Kurang satu. Kalau bisa satu juga ya, nanti dikasih makan-makanan yang enak juga ya Bu ya di sana. Soalnya satu ketangkep di fighting pit situ. Oh iya. Bapaknya ngasih tahu kan kayak, oh iya salah satu dari mereka itu rasnya ini Oni gitu. Jadi penjaga mengamankan dulu supaya tidak ada kekacauan. Oh paham. Oh mungkin kalau emang satu dari kalian nanti kita bisa bawakan makanannya juga kok. Terima kasih ibu-ibu. Terus ya udah, kalian makan, kalian dipersilahkan untuk kalau udah pada selesai, kalau nggak ada yang mau dilakukan lagi, kalian dipersilahkan keluar dari tendanya karena hari udah malam. Nah, kalian punya waktu bebas sekarang. Mau ngapain? Kalian mau langsung balik ke tenda kalian sendiri atau kalian mau ngapain? Pamitan dulu, makasih. Oke, kalian sudah pamitan. Mereka menyambut dengan senang gitu kan. Dan akan menerima ibumu kalau ibumu bisa kembali ke sini. Oh iya, satu lagi ibu-ibu. Saya kan tadi mendengar bahwa ibu-ibu ini sangat perkasa sekali ya ibu-ibu. Mungkin ada tips and triknya untuk bisa menghadapi Blesswing ini begitu? Kalau kalian mau menghadapinya sih, aku rasa jangan secara langsung. Kalian kan cuman butuh untuk mengambil bulunya aja kan. Mungkin cari di dekat sarangnya tempat dia bertelur. Siapa tahu di situ ada bulu-bulu yang jatuh dibandingkan kalian harus bertarung melawannya sendiri. Siap ibu-ibu, terima kasih buat tunjangannya. Ada lagi? Mau nanya dong, kalau di sini pernah nemu serangga yang bentuknya koin nggak? Serangga yang bentuknya koin? Kayaknya nggak pernah deh. Oke, terima kasih. Semua jadi tertarik gitu, serangga yang bentuknya koin? Ada ya? Oke, menarik. Oke, ya sudah.
Kalau nggak ada, kalian istirahat aja. Nanti besok pagi kita antar kalian keluar dari sini. Jadi kalian tidak harus lagi capek-capek lagi ya kan, pergi jalan jauh. Ya, kalian punya waktu bebas. Mau ngapain? Udah jam berapa? Kalau dilihat dari jamnya sekitar jam 8 malam. Nggak sampai terlalu larut sih, tapi udah sekitar jam 8. Mau balik? Ya boleh balik. Lebih baik Balik ke tidak tenda, kan? kayaknya. Ya balik ke tenda. Balik. Project. Oh, ya satu lagi nih sebelum balik mau nanya sama Bapak Ibu, tahu shadow hand nggak ya? Iya, kita tahu shadow hand. Seperti apa ya itu orangnya ya? Misterius sekali dia. Shadow hand itu cuma suatu perkumpulan, Neng. Mas, ya. Itu cuma suatu perkumpulan aja yang mereka punya kayak black market gitu di bawah tanah. Tempat di bawahnya Fajarim itu mereka punya black market gitu, mereka menguasai itu. Cuman itu aja ya informasinya, nggak ada yang lain gitu, mungkin sesuatu yang tidak umum. Saya sih tahu sih sebenarnya informasi itu, tapi butuh informasi lebih dalam lagi yang mungkin tidak umum. Iya, kita sih jarang banget sih bertukar atau trading sama shadow hand karena mereka bukan orang yang baik juga. Tapi kalau kalian kesana sih hati-hati aja sama barang bawaan kalian sendiri. Jangan sampai kepepet. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aku sudah sih. Udah sih. Sudah. Oke. Ya sudah. Oke. Kalau sudah, kalian punya waktu bebas. Kalian balik ke kemah kalian. Mau project. Ada yang mau dikerjakan? Nulis yang storytelling. Oke. Kamu mau project? Oke, berarti roll D100. Wah, latihan akrobatik di belakang tenda kan ada sela-sela gitu. Ya, bisa. Oke, Val, kamu dapat 3 tik karena kamu sukses. Yeah. Next, kamu boleh roll 1D100. Iya. Kamu gagal. Mau belajar masak bisa enggak ya? Gue juga lagi mikirin itu, tapi kayaknya nggak bisa ya. Itu mumpung ada api unggun bisa dipakai sih. Bisa dipakai ya, tapi ya masaknya seadanya. Ya bisa aja. Ya cuma latihan-latihan aja gitu, ngebakar-bakar daging atau gimana gitu ya. Cuma tadi kan merasakan makanan lokal di sini, terus habis itu nyoba-nyoba gitu gimana bikin daging bakarnya. Boleh ya, roll aja. Si Zero aja pengen coba. Buset. Sukses. Wow. Zero? Yang coba ngeringin makanan gitu. Oke, boleh.
coba dijemur gitu dekat api unggun, siapa tahu jadi cepat kering. Dijemur deket api unggun. yang ada diasepin tau nggak? Ya udah roll coba. Oh, Wey! Oh, Cara yang baik. Lebih sakti lagi nih. Lebih sakti lagi. Kamu menemukan bahwa tertrik. ternyata lebih cepat dikeringin kalau dekat api unggun. Jelas-jelas lebih cepat dikeringin ya, asal tidak terbakar gitu kan. Biasa. Kamu set jaraknya bener-bener gitu kan. Hawa-hawanya kamu deketin. Kau tahu kan kalau biasanya kalau zaman dulu di camping itu kalau mau masak marshmallow kan pakai tongkat, habis tongkatnya dimiringin ke api unggunnya kan. Nah, Iya. kamu pakai cara itu juga, cuman miringnya nggak terlalu sampai kena gitu. Jadi dagingmu lumayan kayak ya cuman kena hawa-hawa panasnya tapi nggak gosong atau nggak mati. Oke. Oke, hebat. Oke, Ya, kalian sudah ngelakuin ya? ini kalau penuh gimana? Kalau penuh selesai. Harus ada yang Belajar gitu. Iya, kalau kamu sudah penuh berarti kamu dapat skill-nya. Untuk misalnya nanti kalau kamu mau ngelakuin sesuatu yang namanya storytelling, nanti kamu tinggal pakai skillnya aja di roll gitu. Karena kan kamu jadinya provisioning kan. Gue masukin ke tools and custom skill. Gimana? Ya, tools and custom skill. Itu namanya apa? Namanya storytelling. Terus bentar, yang dipakai itu mana? Bentar. Karisma. Provisioning. Ini berarti gara-gara ceritanya Bajumi ya. Gara-gara ceritanya Mbak Jumi nih, kamu mendapatkan inspirasi. Luar biasa. Luar biasa. Nambahnya berapa? Apa? Proficiency-nya atau ini apa? Proficiency. Proficiency. Oke. Sip, thank you. Oke. Berarti udah boleh ganti kan? Udah boleh ganti project. Sip. Oke. Kalau si Zero juga beres belajar. Udah beres. Ya udah. Oh, udah. Enggak, maksudnya ini kan baru 2 tik tadinya. Kalau ini nambah berapa tik? Oh, kalau karena kamu sukses kamu nambah 3 tik. Oke, thank you. Aku juga sukses kan ya, nambah 3 tik kan ya? Iya, betul. bukannya ini kalau 100 plus 2 lagi jadi plus 5. Aku lupa sih. Soalnya si Zero sebelumnya juga ada yang pernah dapat 100 juga. Terus si upgrade tiknya jadi beres. Itu sisa berapa tik? Gue lupa. Kalau nggak salah dia udah sisa kurang 3 tik lagi atau berapa tik lagi itu langsung beres sih. Tapi kayak waktu itu Zero pernah 100 juga ya? Iya, yang atletik. Oh ya udah kalau gitu kasih tambahin 2 lagi. Jadi 5. Oke. Sip, thank you. Ini cuman Michi doang yang nggak bisa project karena si pitaknya ditinggal. Ya udah. Penggantinya si Pita kan bisa pakai Jaguar yang di belakang. Tidak bisa karena si pitak Jaguar. karena mau dijadiin companion. Oh, Iya, siapa tahu Jaguarnya jadi companion kan. Jaguar Medusa. Jaguar Medusa. Oke. Nah, dikala kalian sudah mulai lagi pada latihan dan kalian sudah mulai itu, aku minta kalau kayak gitu si Nick sama Zero untuk roll perception.
Bentar. 15. Oke, 15. Terutama Zero sih, kamu pada saat habis lagi, karena kamu kan usahanya kan nggak terlalu banyak kan ya, nungguin daging itu matang gitu, jadi kamu lumayan fokus juga. Ada suara kayak sebuah tembakan. Karena dia Ada tadi. ya ada ngaung-ngaung, ada gaungnya. Terus satu lagi. Dari arah mana ya kalau setahu dia? Kalau dari tempat kamu kedengarannya sih dari arah mungkin area sini kan. Oke. Dari arah pintu masuk atau area apa namanya, selatan, south east ya. Oke. Terus kalau berdasarkan dari pengalaman dia di militer gitu, dia tahu itu suara, maksudnya pistol kecil kah atau sniper atau meriam? Kalau intelligence check. Intelligent. 15. Oke, 15. Kamu tahu kayak ini nggak, pistol buat berburu, hunting rifle? Pistol angin. Ya. Hunting rifle sama pistol angin. Oke. Ya, something like that lah ya. Zero masih tahu kayak yang lain deh. Dia masih bangun. Belum pada tidur, semua belum pada tidur. Ya, Dari arah mana? Arah yang undakan naik mau ke arah Merchant itu loh, di bawah sana dekat danau. Wah, jangan-jangan si Sigurd beneran kabur dari penjara. Nah, ini nih. Iya nih. Babang Nick nih. Kok bisa ada senapan di sini? Coba. Ya mungkin pengetahuan dari bokapnya si Jumi jadi bikin senapan angin di sini. Wow. Mau diperiksa? Dulu. Mau kita Mau cek? nggak? Iya, tapi beresin dulu barang pentingnya ya, bawa. Awas semua. Oke. Zero Kalian juga. berberes, habis itu kalian jalan ke bawah. Kalian jalan ke bawah. Aku minta dua dari kalian melakukan investigasi dong. Investigasi. Siapa yang mau ngelakuin investigasi? Oh, udah gede. Oh, Zero udah gede. Oke. Nick sama Zero, karena mereka yang mendengar kamu ngelihat investigasi, Zero melihat ada satu dari penduduk warga itu yang jatuh terkapar. Oke. Si Zero coba cek. Dan terluka kah? Terluka dia. Ada, kalau kamu ngelihat ya tubuhnya dia udah berdarah, cuman ya dia terluka terkapar. Terus nggak jauh dari situ ada satu orang lagi yang terkapar juga. Ada kelihatan orang masih ramai kah di luar atau udah sepi? Jadi cuman kalau yang istilahnya tuh kalau kamu ngelihat kayak ada orang-orang yang lagi mau nimba air atau lagi mau ngambil air gitu, mereka jadi sasaran. Sisanya sih di dalam kemah. Jadi sebenarnya nggak banyak orang ketika malam ini. Nggak ada yang ribut, nggak ada yang keluar. Nggak ada yang ribut, nggak ada yang keluar, nggak ada yang ngeh juga kalau sebenarnya itu sesuatu yang bahaya. Itu Ngeliat ada yang
Gimana? Yang 2 orang terkapar itu gue lihat. Iya, setelah diinvestigasi, Zero pasti ngasih tahu kamu. Ya langsung gue heal deh. Tapi gue cek dulu gimana, masih hidup nggak segala macam. Bisa nggak? Dari waktunya kamu sih, yang satu bisa diselamatkan, satu lagi udah enggak. Ya Dan udah. terakhir. Mau coba lihat sekeliling kayak di atap-atap atau belakang-belakang ada bayangan yang gerak nggak? Orang Sama di area. sama ada jejak kaki misterius nggak di sekitar? Boleh roll. Kalau kamu mau ngelihat, tadi Zero roll perception, next roll investigation. Gue perception. Ya. 6. Oke, di atap-atap nggak ada. Kamu ngelihat sekitar nggak ada yang misterius. Next Oke. kamu dengan investigasi ini kamu ngelihat, kamu menemukan pelurunya. Pelurunya bulat, kayak peluru zaman dulu gitu loh. Pelurunya Iya. bulat. Jadi besi timah panasnya itu nggak kayak peluru zaman kita sekarang yang tajam, tapi yang tumpul, tapi peluru bulat gitu, peluru besi bulat. Kamu ngelihat itu dan kayaknya sih kalau kamu ngelihat dari investigasi kamu nggak ada orang-orang Yang apa? nggak ada jejak kaki yang aneh atau misterius di pekarangan sekitar. Terus ada penjaga yang lewat juga di sini ngeliatin kalian kan gitu. Penjaga nanya, kalian nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ini ada apa ya? Ini kayaknya ada yang nembak tapi nggak ketahuan siapa, nggak tahu dari mana. Nembak. Terus pada saat dia mulai jalan ke situ, suara itu terdengar lagi. Dan beberapa detik kemudian, si penjaga ini terjungkal ke depan. Jatuh ke depan. Dari arah mana kelihatannya si Zero langsung ngeliat? Dari arah tembakan Iya, dari iya. arah luka si penjaganya, kira-kira tembakannya asal dari mana? Luka penjaga sama suara sepersekian detik kan ketahui dari arah kiri apa kanan, depan atau belakang. Boleh roll perception lagi. 11. Mostly kamu aduh, 8. saking paniknya kalian. Aduh. Tinggi sih, tapi natural one. Kalian nyamperin, kalian cek gitu. Suaranya menggema karena ini adalah sebuah tebing gitu kan. Suaranya menggema di mana-mana. Jadi kalian masih bingung itu suaranya sebenarnya aslinya di mana atau yang apa. Cuman kalau dari pemahamanmu tadi yang terakhir sih harusnya suaranya dari sekitar sini. Maksudnya arahnya adalah masih arah southeast. Oke, Juminten panggil familiarnya dan kemudian suruh familiarnya si Owl itu untuk dia terbang ke arah situ. Oke, dia punya owl sekarang. Iba. Sejak kapan itu? Owlnya terbang. Ada awalnya ditembak. Itu DM, kalau mau lari ke situ dong, masih bisa diselamatin nggak? Harusnya bisa, dia belum lama. Ya, Si Zero di begitu si Zoro mau kasih tau yang lain, suruh cepat berlindung kayak di balik kotak atau apa biar nggak kelihatan langsung. Sama yang orang yang ditembaknya ditarik ke belakang kotak juga gitu, deket situ kalau ada. Oke, jadi kamu spreading dia sama Garrett dia di balik cover lah istilahnya gitu. Di balik tenda-tenda atau cover yang ada. Baju Minten awalnya punya statistik nggak?
Dan ada Audiasa ketiga, Dark Vision, Perception, On-Site, and On-Site. Oke, awal Audiasa. Awal biasa ya. Di kompendium ada. Oke, ada. As advantages on perception, ya. Roll perceptionnya dong. Boleh minta 1 token nggak? Token apa tuh? Biar aku bisa nge-roll-nya. Oh, oke, bentar. Iya, wisdomnya plus perception plus 3 sih. Jadi udah oke, perception plus 3 advantage ya. Aku roll 2d20 aja ya. Iya. Advantage. Perceptionnya plus 3 ya. Jadi 20 plus 3. Jadi 13 tambah 3 16. Kok tambah 3? Kan ini kan advantage. Jadi kan 13 dadunya. Habis itu skillnya perceptionnya plus 3. 16 jadinya kan? 16 ya. Ya, 16. Ya. Kamu melihat ada yang bling-bling di area situ. Area mana? Area bentar. Wah, di snipe di atas. Ada sosok seseorang yang lagi tiduran sama dia bawa ada 2 hewan juga warnanya agak kemerah-merahan. Aku ngasih tahu, hey, ada seseorang menembak di sana, sniper. Kemudian Juminten teleport ke situ. Wow. Apa kan bisa melihat? Kita nggak diajak. Ayo kita semua sana. Oh, semuanya dibawa. Ikut nggak? Pegangan baju jubahnya. Ayo Ikut. Oke. Waktu kesana biar bikin kaget, ada yang bisa bikin kayak ledakan cahaya atau apa nggak? Kan itu sniper tuh, biar bisa buta sesaat gitu atau gimana? Ada yang bisa nggak? Ada yang punya verifier nggak? Nggak. Kayaknya nggak ada. Sudah. Ya udahlah. Ya udah. Ada sacred flame bisa nggak? Apa? Bisa apa kamu? Sacred flame. Secret Flame kejauhan. Itu 30 menit perjalanan, kamu nggak akan sampai Secret Flame-nya. Ya udah. Oh, Oke. Sebelum teleport, Juminten mau ready action Rage dulu. Oh, oke. Sebelum teleport. Setelah teleport baru Rage atau gimana? Jadi sebelum teleport dia siap-siap rage. Tapi baru habis itu teleport, setelah teleport baru dia pakai reaction untuk rage. Oh, dia pakai reaction untuk rage. Oke. Sinix nggak ikut deh. Sinix lari ke Fighting Spirit. Takutnya cuman sebagai pengalihan doang. Oke. Jadi next Ntar, kabur lari ke sana. Kalau dia sendiri, jangan ya gue bareng Sinix kalau gitu. Oke. Jadi siapa aja nih yang bisa nih? Karena Biar gue udah megang, ya nggak apa-apa lah ikut Juminten. Oke. Jadi Michi, Jumi, sama Val bertiga. Ya? Ya. Jadi kalian lari ke Fighting Spirit, terus Juminten bertiga sama Val sama Michi teleport ke atas. Gue percaya ada Juminten pasti beres kok. Cek.
Michi jadi cheerleader aja. Gue mah ngepres aja. Di Zero coba ini deh ngecekin si yang tadi apa orang desa yang ditembak itu kalau bisa ngasih first aid kit, coba dicabut pelurunya gitu. First aid gitu loh. Lah, tadi kan gue udah selamat. Di spare dying tapi pelurunya masih di dalam nggak? Ya, pelurunya sih masih di dalam sih. Ya nggak tahu juga sih, belum ada yang ngecek. Oke lah, si Zero coba ngecek sekeliling lagi untuk lihat-lihat lagi ada clue apa lagi nggak? Orang-orang desa pada nggak keluar semua tuh, ribut-ribut gini semua. Ya suara kan kalau senapan angin nggak terlalu keras kayak senapan berpeluru lah. Ya. Oke. Terus Mbak Ju melihat sosok ini. Bentar. Dengan 2 anjingnya. Nggak kelihatan. Bentar, anjingnya ketutupan. Gogoknya lucu. Ya, jadi kalian teleport, terus kalian melihat Itu anjing atau burung? anjing. Bentar, Michi sampai bingung nih dari mana anjingnya ya. Oh, dia rada dongak. Jadi dongak. Iya. Gak kelihatan kayak anjing, soalnya kelihatan kayak burung. Kepalanya doang lah gitu. Iya, itu kepalanya doang. Iya. Ya, sama dogi berwarna merah. Kayak gini, ada 2. Naon loh, cakep. Ih, Ketika kamu teleport langsung ke situ, terus habis itu dia langsung dia menggulingkan badan ke bawah, terjun. Terus menyisakan dua doginya, terus dia menyuruh 2 doginya itu untuk menyerang. Sekarang ini karena kejadiannya baru, berarti Michi, Jumi, kalian semua lah roll inisiatif. gue dia pergi gitu kena opportunity attack nggak? Kamu teleportnya pas di tempatnya dia atau enggak? Sampingnya dia? Sampingnya dia. Roll lah coba. Semua? Mungkin Juminten aja yang punya reach kali ya. Oke. Karena yang lainnya kan di samping sama di belakangnya. Juminten yang ready untuk attack dia. Aku attack dong. Pak, kalau mau inisiatif tolong dimunculin dulu itu Pak. Tabelnya. Ya. Wah. Aduh. Wah, gimana nih Juminten? Apa itu? Apa itu? Siapa? -3. Oke. Ini saya bingung rollnya Mbak Juminten itu apa sih yang jelek? Roll kesehatan biasanya jelek. Aku antara 1 atau 2 atau 3. Ini bener lah, ini anak super nih. Gen super beneran. Aduh. Gak kok, roll kesehatannya jelek kok. Oke, bentar. Musiknya aku sesuaikan dulu.